Derajat gangguan fungsi ringan dan sedang pembelajaran anak hambatan fisik dan motorik 118. Sebelum masuk ke pembahasan derajat gangguan fungsi ringan dan sedang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tunadaksa. Definisi tunadaksa menurut Mangunsong pada tahun 2011 adalah ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsinya dalam keadaan normal. Adanya kelainan pada alat gerak tubuh menyebabkan seseorang dengan tunadaksa memerlukan alat bantu untuk aktivitas hari-harinya. Kehilangan anggota badan karena amputasi, terkena gangguan neuromuskular seperti cerebral palsy, dan terkena gangguan sensomotorik atau alat penginderaan dan atau menderita penyakit kronis. Penyebab terjadinya derajat gangguan fungsi ringan dan sedang dapat terjadi semasa proses melahirkan, di mana adanya kesalahan penanganan saat mengeluarkan bayi atau pemberian injeksi pendorong yang berlebihan. Penyebab lainnya dapat juga terjadi setelah anak lahir, seperti mengalami kecelakaan atau terkena virus, contohnya virus polio, yang dapat mengakibatkan fungsi anggota gerak tubuh anak tidak dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Adapun klasifikasi dari derajat fungsi tunadaksa yang akan kita bahas yaitu derajat gangguan fungsi ringan dan sedang. Derajat gangguan fungsi ringan merupakan seseorang dengan hambatan fisik motorik yang masih mampu untuk bergerak, berpindah tempat, dan melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living tanpa memerlukan alat bantu. Mereka juga dapat melakukan komunikasi dengan baik dan jelas. Sedangkan derajat gangguan fungsi sedang merupakan seseorang dengan hambatan fisik motorik yang membutuhkan bantuan berupa alat bantu, contohnya kruk, walker, atau kursi roda, untuk bergerak, berpindah tempat, dan beraktivitas sehari-hari serta bantuan dari orang di sekitarnya. Kemampuan berkomunikasi mereka juga mengalami keterbatasan akibat bahasa yang diperoleh mereka terbatas, tetapi masih dapat dipahami. Seseorang dengan kondisi ini akan mengalami dampak yang dapat mempengaruhi fungsi anggota tubuh yang tidak maksimal, sehingga mereka akan mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi, berkomunikasi, dan melakukan mobilisasi di lingkungan sekitarnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional mereka yang akan mengalami perasaan frustasi, kurang percaya diri, mudah tersinggung, menutup diri, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus supaya dapat meningkatkan kemampuan individu dengan derajat gangguan fungsi dalam beraktivitas dan bersosialisasi. Layanan pendidikan yang dapat diberikan berupa pendidikan dengan sistem integrasi dan pendidikan segregasi. Pendidikan integrasi atau terpadu merupakan pendidikan di sekolah reguler di mana individu dengan tunadaksa dapat mengikuti pembelajaran tanpa adanya program khusus. Sistem ini dapat diterapkan pada mereka yang mengalami derajat gangguan fungsi ringan seperti polio. Sedangkan pendidikan segregasi merupakan pendidikan di sekolah khusus dengan